Baik, pemirsa Tanjung Pinang TV masih membahas mengenai menimang tokoh Pilkada 2024 bersama dua narasumber yang masih stay dan sudah minum kopi. Baik, Pak Robi, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Kalau seandainya Bung Awe alias Agus Wibowo berpeluang untuk merebut hati masyarakat Tanjung Pinang, strategi apa yang perlu beliau bawa? Strategi yang dia ada dua ya, ada dua strategi. Ada strategi konvensional dan strategi yang kekinian, yang agak keren lah. Strategi udara, strategi darat, kemudian strategi ya temu langsung dengan masyarakat seperti itu. Nah, persoalannya yang kita lihat sekarang, Awi kan dia kurang ya, karena bukan dapilnya di Tanjung Pinang, jadi dia belum melakukan pertemuan-pertemuan di Tanjung Pinang. Mungkin ini kan dia masih meraba-raba apakah maju ke Bintan atau ke Tanjung Pinang. Jadi memang ada istrinya. Istrinya Awi itu siapa namanya? Wis ya, dari Demokrat. Nah, bisa saja dia ikut dalam kegiatan misalnya reses anggota DPRD dan kemudian memperkenalkan diri seperti itu. Tapi kan kita belum nampak ke permukaan. Dan tim media sosialnya di Facebook maupun di Instagram ataupun di Twitter itu kan belum muncul. Belum ramai. Nah, makanya saya masih agak kurang yakin kalau dia ke Tanjung Pinang dengan sampai dengan tahun 2021. Saya nggak tahu apakah 2022 dia mulai bergerak, ya kita nggak tahu. Nah, kuncinya itu adalah di Ketua DPD Demokrat, apakah dia bisa dapat atau tidak? Tapi tentunya dua strategi yang Bapak sebutkan tadi perlu dipakai untuk semua calon. Oh ya. Oke, baik. Pak Maskur, kalau nama Ibu Yuniarni Pustokoweni bagaimana menurut Ibu Weni? Ya. Tentu orang semua kenal dengan dia, karena hari ini dia sebagai Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, kemudian menjabat sebagai anggota DPD Provinsi sebelumnya. Mantan istri wali kota. Ya dia juga sebagai calon yang berpeluang. Tinggal partainya mengusung dia atau tidak kan gitu. Karena kita dengar Bang Lis masih mau maju, kan nggak mungkin Bang Lis maju, Ibu Weni maju. Nah, ya memang ya partai. Baik. Nah, kalau berbicara pilkada bukan hanya pemilihan wali kota, tapi pemilihan gubernur juga. Kalau untuk pemilihan gubernur bagaimana Bapak melihat, Pak Robi melihat peluang-peluangnya, tokoh-tokohnya siapa saja nih? Kalau gubernur, kalau kita lihat di pemberitaan, di media sosial, kalau sekarang itu mengerucutnya saya kira dua kekuatan besar, yaitu gubernur incumbent Ansar Ahmad versus wali kota Batam. Muhammad Rudi. Karena beliau tidak mungkin lagi ikut jadi wali kota karena sudah 2 periode. Ya, periode selanjutnya ya harus ke gubernur. Baik. Atau jadi wakil gubernur. Saya kira wakil gubernur nggak mungkin karena istrinya juga wakil gubernur. Jadi dia harus ke gubernur atau ke DPR. Tapi saya kira semua orang udah hampir tahu lah bahwa 2024 itu petanya Pak Ansar akan menghadapi lawan yang besar, yaitu wali kota Batam dengan background pemilih yang besar di Batam. Nah, Pak, baik. Menurut Bapak gengsi tidak sih suatu tokoh partai politik menguasai banyak partai politik? Sangat bisa. Gengsi sekali. Iya, karena ya itu tergantung ya. Kalau misalnya partai-partai di Kepri tidak memiliki calon yang elektabilitasnya mendekati Pak Ansar maupun Pak Rudi, mungkin mereka akan berkoalisi. Baik. Tapi kalau misalnya calon ketuanya atau figur lain yang kuat, maka mereka bisa mengusung sendiri. Misalnya ada mantan Pak Isdianto ya, yang pernah jadi gubernur, kemudian calon kalah, kemudian ikut lagi kan bisa. Kemudian ada Pak Asman Abnur dari PAN, ya bisa aja dia ikut kembali menjadi ikut mencoba di DPR. Dia kan nggak pernah mencoba di gubernur. Selama ini dia menjadi wali kota Batam, wakil wali kota Batam dan DPR RI. Jadi mungkin muncul lagi nama-nama yang sebelumnya pernah mencalonkan di tahun 2024 nanti, memungkinkan kembali kan nama-nama tersebut? Ya sangat mungkin sekali. Tapi yang sangat kuat sekarang, yang sudah mulai melebarkan sayapnya,
Itu ya dua orang itu, Pak Ansar Ahmad dan Pak Rudi. Oke, baik. Nah, yang mulai terasa. Iya, sudah mulai terasa walaupun memimpin Batam, tapi nama Pak Muhammad Rudi sudah ramai terdengar untuk di Tanjung Pinang ya. Kalau menurut Bapak, Pak Rudi nanti mencari wakilnya lebih baik untuk orang Batam atau Tanjung Pinang atau daerah mana nih? Karena ini Kepri, dia berasal dari, sebenarnya Pak Rudi dari Tanjung Pinang juga ya. Kemudian kerjanya di Batam. Jadi ya harus ada keterwakilan lah. Ada Pulau Batam yang beliau sendiri dan dia minimal dari Pulau Bintan atau Pulau Karimun. Dari dua pulau ini. Tapi kalau misalnya dua pulau ini tidak menemukan pasangan yang serasi ya bisa. Saya kira bisa Batam-Batam, tidak menutup kemungkinan. Dan Pak Ansar juga saya kira akan mencari wakil dari Batam atau Karimun. Karena wakil sekarang kan nggak mungkin lagi gitu kan, Bu Marlin dengan Pak Ansar. Pasti Pak Ansar akan mengganti wakilnya. Oke, seandainya Pak Rudi memilih wakilnya orang Batam, berpotensi menangkah? Nah kalau itu, karena bisa saja kehilangan warga Tanjung Pinang seperti itu. Ya kalau itu ini belum bisa kita jawab sekarang. Tentu mereka akan menggunakan lembaga survei. Ya, mencari wakil ya? Iya. Karena mengukur tingkat popularitas, elektabilitas itu melalui metode yang sangat lazim digunakan oleh partai politik, melalui survei. Baik. Ya, nanti makanya calon-calon yang ingin berkompetisi di 2024, apakah jadi wali kota atau wakil wali kota atau gubernur atau wakil gubernur, dia sudah harus bergerak dari sekarang. Kalau dia tidak bergerak dari sekarang ya ketinggalan kereta nanti. Baik. Nah, Pak Maskur, bagaimana Bapak melihat Pilgub di Kepulauan Riau untuk 2024 nanti? Ya, Pak Robi tadi udah detail sekali kan membongkar pergerakan Kepri hari ini. Ada Pak Ansar yang memang karena dia incumbent bergerak. Kemudian ada Pak Rudi yang wali kota rasa gubernur gitu karena bergeraknya sudah di luar wilayah. Nah, tentu dua ini yang hari ini menjadi pembicaraan masyarakat. Walaupun masih banyak lagi juga memang peluang-peluang calon lain. Ada yang sebelumnya ya bisa saja dulu mungkin Ibu Suryani yang diusung PKS calon wakil, sekarang bisa aja jadi nomor 1 kalau PKS mau kan gitu. Kemudian tapi memang partai-partai hari ini harus bekerja berat karena kalau dua figur ini saja yang bergerak maka kita akan ketinggalan, nggak mungkin kita jadi pengusung kan, partai-partai lain kan nggak mungkin hanya bergabung ke situ, maka muncullah juga calon-calon lain, Pak Isdianto yang mungkin masih berpotensi bisa menang. Kemudian Pak Asman itu yang juga dari dulu pernah juga mau mencalonkan tapi tak pernah jadi kan gitu. Kita juga berkeinginan apakah beliau mau tidak untuk 2024 menjadi calon gubernur Kepulauan Riau gitu. Jadi tapi hari ini memang yang nampak bergerak itu adalah dua kekuatan itu, yaitu Pak Ansar karena memang sedang menjabat sebagai gubernur, kemudian Pak Rudi yang wali kota Batam yang juga kekuasaannya besar karena berpengalaman mengelola Batam dan sekarang juga sebagai ketua BP Batam yang punya kewenangan besar ya untuk membangun Batam sehingga Batam bisa menjadi contoh bagaimana pembangunan Kepri ke depan. Baik. Nah, apa yang perlu dilakukan beliau untuk merebut hati masyarakat Tanjung Pinang? Kalau memang sudah di 2022 nanti, apakah ada pencitraan yang perlu beliau lakukan? Ya, kalau sebagai gubernur incumbent Pak Ansar tentu dia turun ke masyarakat sebagai gubernur dan orang akan tahu kan gitu. Nah, kalau Pak Rudi tentu kan bekerja akan agak ekstra dia karena dia kewenangan pemerintahan dia berada di Pulau Batam untuk mengambil suara di luar Batam, maka dia akan melakukan hal-hal lain yang nampak harus jelas. Kalau dia sudah bergerak di luar itu tentu orang tidak lagi membaca dia sebagai wali kota Batam, tentu orang membaca dia sebagai ini calon gubernur yang akan maju di 2024. Dan saya lihat beliau sering turun, kemarin beberapa hari lalu ada di Tanjung Pinang, kan gitu kan. Ya kalau memang dalam rangka ada undangan pemerintahan segala macam ya bisa-bisa saja, kan gitu kan. Ya itulah yang saya bilang tadi itu ada sinergi antara calon gubernur dengan calon kepala daerah kabupaten kotanya.
kalau calon kepala daerah kabupaten kotanya orang yang punya kekuasaan yang sama dan bisa menggunakan kekuasaannya untuk mempublish calon gubernurnya, bisa saja seperti kan kemarin dia diundang oleh wali kota Tanjung Pinang, yang satu perahu satu partai, ya orang kan nggak ada mempermasalahkan itu karena memang ada hubungannya bagaimana keberhasilan beliau di Batam membangun Batam diseminarkan di lingkungan Tanjung Pinang, bagaimana juga Tanjung Pinang ingin maju, itu boleh-boleh saja. Oke, baik. Kesimpulannya kalau dari Pak Robi dalam dialog kita untuk hari ini bagaimana? Kata pentingnya itu adalah Pilkada 2024 itu sudah ketahuan kapan waktunya. Sekarang tinggal bagi mereka yang ingin berminat ikut menjadi kepala daerah, maka dari sekarang sudah harus bergerak. Karena kalau bergeraknya di detik-detik akhir atau di 2023, maka dapat dipastikan kurang maksimal nanti kampanyenya. Karena kalau kita lihat calon presiden tuh dari 2020 sudah mulai gerilya ya. Habis saja Pilpres, berbagai figur-figur itu sudah mulai bermunculan, tebar pesona lah istilahnya. Media-media sosial mereka sudah aktif sekali kalau ketua-ketua partai. Nah, itu yang beda dengan pemimpin di daerah. Pemimpin daerah masih tiarap gitu. Tidak terlalu nampak muncul ya, kecuali di figur-figur yang memiliki kapital yang kuat. Oke, baik. Seperti itu. Baik, kalau dari Pak Maskur? Kita melihat memang 2024 Kepri akan memiliki pemimpin yang lebih baik karena calonnya nampaknya sudah muncul dari sekarang. Sehingga pertarungannya itu semuanya harus menyiapkan segala kemampuannya kan gitu. Baik itu pilkada kabupaten kota maupun di pilgub. Hanya saja memang sesungguhnya kalau partai semuanya masih fokus bagaimana merebut kursi. Kursi legislatif itu sangat penting karena itu sebagai syarat nanti untuk mengusung calon. Itu. Nanti nggak mungkin partai itu dia hanya ikut serta mendukung tak punya kader kan gitu kan, tidak baik gitu kan. Sebenarnya sekarang semuanya bergerak memperbesar kursi di partainya masing-masing sehingga nanti 2024 mudah untuk mengusung apakah calon dia sendiri atau mungkin dia akan berkoalisi membentuk suatu gerbong yang kuat mendukung siapa yang kira-kira yang terbaik untuk memimpin Kepri dan juga Kota Tanjung Pinang ini. Ya. Baik, nah itu tadi pemirsa closing statement dari dua narasumber dalam Dialog Coffee Morning mengenai menimbang tokoh pilkada 2024. Dari banyaknya nama-nama yang sudah mulai dibicarakan di tengah masyarakat, tentu masyarakatlah yang akan memilih siapa yang pantas untuk memimpin Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan kabupaten kota lainnya. Demikian program Dialog Coffee Morning untuk hari ini. Terima kasih untuk dua narasumber yang sudah hadir. Terima kasih juga pemirsa atas partisipasi Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.